Di tengah dataran subur, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Kedung Jati. Desa ini dikelilingi hutan lebat bernama Hutan Larung Naga. Tempat yang oleh warga desa dianggap keramat dan penuh bahaya. Hutan itu menyimpan misteri yang sudah menjadi cerita turun-temurun. Di sanalah gerbang menuju negeri gaib siluman ular. Kerajaan makhluk gaib berbentuk ular yang dipimpin oleh sosok bernama Pangeran Ular. Setiap tahun, di malam bulan purnama pertama musim penghujan, Pangeran Ular datang ke desa. Tujuannya hanya satu, mencari seorang gadis muda untuk dijadikan selirnya di negeri gaibnya. Gadis yang dipilih akan menghilang selamanya, meninggalkan keluarga dan desa yang dilanda duka. Tak ada yang pernah melihat atau mendengar kabar dari mereka yang dibawa. Ketakutan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga desa, membayangi mereka sepanjang tahun. Bahkan ketika waktu pengambilan selir masih lama. Desa Kedung Jati, meski subur dan penuh potensi, tampak seperti desa mati. Penduduknya hidup dalam ketakutan yang membekukan. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah senja, dan setiap suara asing di malam hari membuat mereka cemas. Para orang tua yang memiliki anak gadis merasa seperti hidup dalam hukuman. Gadis-gadis muda disembunyikan, dipakaikan pakaian lusuh, rambut mereka dipotong pendek atau dibuat kusut, dan wajah mereka dihitamkan dengan arang agar tidak menarik perhatian. Meski demikian, usaha itu selalu sia-sia. Pangeran Ular memiliki kekuatan gaib yang membuatnya selalu tahu siapa yang ia inginkan. Bahkan sebelum waktu pemilihan tiba, banyak keluarga yang memilih meninggalkan desa meski perjalanan keluar sangat berbahaya. Namun beberapa yang mencoba pergi malah kembali lagi dengan bingung. Seperti hutan itu memutarbalikkan arah mereka. Selama bertahun-tahun, warga desa tidak pernah berhenti mencoba melawan. Namun setiap usaha yang dilakukan selalu berujung pada kegagalan dan tragedi. Para lelaki desa pernah mencoba membangun brigade dari kayu dan batu besar di tepi hutan, berharap itu bisa menghentikan makhluk gaib masuk ke desa. Namun pada malam bulan purnama, kabut tebal turun dari hutan. Dan keesokan harinya, brigade itu hilang begitu saja. Hanya tersisa jejak ular besar yang melingkar di tanah. Beberapa pemuda desa yang berani pernah bersumpah untuk menghadapi Pangeran Ular dengan senjata. Mereka mempersiapkan tombak dan pedang, berjaga di sepanjang jalan desa saat malam purnama. Namun ketika pagi tiba, mereka semua menghilang. Hanya senjata mereka yang tersisa, bengkok dan berkarat dengan sisa lendir aneh di atasnya. Seorang dukun sakti dari desa lain pernah dipanggil untuk mengusir kutukan ini. Dukun itu melakukan ritual besar, menanam benda-benda keramat di sudut-sudut desa, dan menyalakan dupa di sepanjang jalan. Namun ketika malam purnama tiba, Pangeran Ular tetap datang. Sang dukun ditemukan keesokan harinya di tepi hutan. Tubuhnya kaku seperti batu dengan bekas gigitan ular di lehernya. Ketika bulan purnama tiba, seluruh desa tampak mati. Semua pintu dan jendela terkunci rapat. Lampu dimatikan dan semua orang bersembunyi dalam keheningan. Namun kabut tebal yang selalu muncul dari hutan Larung Naga menjadi tanda bahwa Pangeran Ular telah tiba. Sosoknya tidak pernah berubah, seorang pria tampan dengan mata hijau bersinar. Tubuh tinggi dibalut pakaian hitam, berkilau seperti sisik ular. Dan langkahnya yang tenang namun mengancam. Ia tidak pernah berbicara, hanya berjalan menyusuri desa seperti mencari sesuatu. Pada malam itu,
ia berhenti di depan rumah Pak Suma, seorang petani tua yang tinggal bersama anak gadisnya yang bernama Lia, yang baru berusia 17 tahun. Lia telah disembunyikan di ruang bawah tanah rumahnya. Tetapi pangeran ular selalu tahu. Dengan gerakan halus, ia melangkah masuk ke rumah tanpa membuka pintu. Pak Suma yang mencoba menghadangnya dengan parang hanya membutuhkan satu tatapan dari sang pangeran untuk jatuh lunglai ke lantai. "Jangan ambil anakku," rata Pak Suma, tetapi pangeran ular tidak peduli. Ia membuka lantai kayu rumah itu dengan kekuatan gaib, memperlihatkan Lia yang bersembunyi di bawahnya. Lia menangis dan memohon, tetapi pangeran ular hanya memandangnya dengan dingin. Ia menggenggam tangan Lia lalu berjalan pergi ke dalam kabut. Pagi harinya, desa Kedung Jati kembali sunyi. Di rumah Pak Suma, lantai yang terbelah masih menjadi saksi bisu malam sebelumnya. Tetangga datang untuk menyampaikan duka, tetapi tidak ada yang berani berbicara terlalu keras. Mereka tahu tahun depan pangeran ular akan kembali. Desa Kedung Jati terus hidup dalam ketakutan dan penantian yang menyiksa. Usaha melawan selalu berakhir dengan bencana. Sementara pasrah hanya membuat mereka semakin tenggelam dalam keputusasaan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di negeri gaib siluman ular. Apakah gadis-gadis yang diambil itu hidup atau mati? Apakah mereka diperlakukan dengan baik atau hidup dalam penderitaan? Tidak ada yang berani mencari tahu, karena setiap orang yang mencoba memasuki hutan larung naga untuk mencari jawaban selalu menghilang tanpa jejak. Namun suatu ketika, seorang gadis muda yang berbeda muncul di desa. Namanya Nara, cantik jelita, cerdas, dan memiliki rasa penasaran yang tinggi. Ketika semua orang di desa hidup dalam ketakutan, Nara justru merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari legenda ini. Nara adalah anak seorang janda tua bernama Mbok Lestri. Mereka tinggal di pinggir desa, dekat dengan batas hutan. Sejak kecil, Nara selalu mendengar kisah menyeramkan tentang pangeran ular. Namun ia tidak pernah percaya sepenuhnya. Baginya, terlalu banyak misteri yang belum terjawab. Mengapa gadis-gadis yang dibawa tidak pernah kembali? Apa yang sebenarnya terjadi di negeri siluman ular? Ketika tahun itu tiba dan desas-desus tentang kedatangan pangeran ular semakin kuat, Nara membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia berkata kepada ibunya dengan warga desa, "Jika pangeran ular datang tahun ini, aku akan pergi dengannya. Aku ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi." Warga desa terperangah. Mereka menganggap Nara gila. Mbok Lestri menangis dan memohon anaknya untuk berubah pikiran. Tetapi Nara tetap pada pendiriannya. "Jika aku tidak kembali, anggaplah ini takdirku. Tapi aku yakin ada sesuatu yang belum kita pahami," kata Nara dengan tenang. Malam bulan purnama tiba. Awan berubah menjadi tempat yang sunyi mencekam. Pintu-pintu rumah terkunci rapat dan warga bersembunyi dalam kegelapan. Namun di tengah lapangan desa, Nara berdiri seorang diri, mengenakan pakaian sederhana. Kabut tebal perlahan muncul dari arah hutan. Suara langkah pelan terdengar dan sosok pangeran ular muncul dari balik kabut. Ia tampak seperti manusia, tampan dengan mata hijau berkilau dan aura dingin yang memancar dari tubuhnya. Pakaiannya hitam bersulam emas, menyerupai sisik ular. "Apakah kau gadis yang rela ikut denganku?" tanya pangeran ular dengan suara lembut namun memikat. Nara mengangguk. "Ya, aku rela,"
Tapi aku punya syarat. Izinkan aku melihat duniamu dengan mata kepalaku sendiri. Pangeran ular tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya. Nara menggenggam tangan itu tanpa ragu, dan mereka menghilang ke dalam kabut, meninggalkan warga desa yang terkejut sekaligus ketakutan. Ketika kabut menghilang, Nara mendapati dirinya berada di tempat yang sangat berbeda. Negeri siluman ular tidak seperti yang ia bayangkan. Bukan tempat gelap dan menyeramkan, melainkan kota megah yang penuh dengan cahaya. Bangunan-bangunan tinggi berkilauan seperti kristal, dan taman-taman yang indah menghiasi setiap sudut. Nara tertegun melihat negeri gaib siluman ular itu. Itu adalah tempat yang luar biasa indah dan megah, jauh dari bayangannya tentang negeri menyeramkan. Bangunan-bangunannya tinggi menjulang dengan dinding-dinding yang berkilauan seperti permata. Taman-taman penuh bunga berwarna-warni terbentang luas, dan udara di sana terasa segar dan harum. Namun Nara tidak tergoda oleh segala kemewahan itu. Ia tetap merindukan desanya, ibunya, dan kehidupannya yang sederhana. "Tidakkah kau bahagia di sini?" tanya pangeran ular. Nara menjawab dengan jujur, "Negeri ini indah dan megah, tapi ini bukan tempatku. Aku ingin kembali ke desaku." Pangeran ular terdiam. Tidak ada yang pernah keluar dari negeri ini. Semua yang datang ke sini menjadi bagian dari kota ini. Gadis-gadis yang sebelumnya hilang dari desa tampak di sana, berjalan dengan pakaian mewah dan senyum bahagia. Mereka tampak sehat, cantik, dan lebih bahagia daripada saat berada di desa. Nara segera dihampiri oleh beberapa gadis. "Kau pasti yang baru datang dari desa, bukan?" tanya seorang gadis bernama Lila yang diambil oleh pangeran ular 3 tahun lalu. Nara mengangguk. "Kalian semua masih hidup? Mengapa tidak pernah kembali ke desa?" Lila tertawa kecil. "Kau akan segera mengerti di sini. Kami hidup tanpa rasa takut. Tidak ada kemiskinan, tidak ada rasa sakit. Semua yang kami inginkan disediakan. Mengapa harus kembali ke dunia yang penuh penderitaan?" Nara terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Tetapi ia tidak bisa mengabaikan kebahagiaan di wajah para gadis itu. Pangeran ular memperlakukan Nara dengan hormat dan penuh perhatian. Ia diberi kamar yang indah, makanan yang lezat, dan pakaian mewah. Namun Nara tidak terbuai. Ia terus mengamati dan bertanya kepada gadis-gadis lain tentang kehidupan mereka. Semua gadis itu memberikan jawaban yang sama. Mereka tidak ingin kembali. Hidup di negeri siluman ular terlalu sempurna untuk ditinggalkan. Namun Nara merasa ada sesuatu yang tersembunyi. Ia mulai menyadari bahwa meskipun gadis-gadis itu tampak bahagia, mereka seperti kehilangan sesuatu. Ia melihat bagaimana gadis-gadis itu tertawa dan berbicara, tetapi tatapan mata mereka kosong, seolah-olah mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk kembali ke dunia asal mereka. Setelah beberapa waktu, Nara menyelinap keluar dari istananya untuk menjelajahi bagian lain dari negeri itu. Ia menemukan sebuah tempat tersembunyi, sebuah goa besar dengan danau di tengahnya. Di sana ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Patung-patung ular raksasa yang tampak seperti hidup. Nara segera menyadari bahwa patung-patung itu adalah bagian dari kekuatan gaib yang menjaga negeri ini. Para gadis yang tinggal di negeri siluman ular sebenarnya terikat pada kekuatan ini. Mereka memang bahagia,
Tetapi kebahagiaan mereka bukanlah pilihan mereka sendiri. Itu adalah anugerah dari kekuatan gaib negeri ini. Setelah beberapa bulan terjebak di negeri itu, Nara mencoba mencari celah untuk melarikan diri. Namun penjagaan di negeri gaib itu sangat ketat. Setiap gerbang dijaga oleh ular-ular besar yang memiliki kekuatan gaib, dan setiap jalan keluar dipenuhi jebakan. Nara menyadari bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan meyakinkan Pangeran Ular sendiri. Ia mulai berbicara dengan Pangeran Ular tentang desanya, tentang kehidupan di luar, dan tentang bagaimana warga desa hidup dalam ketakutan setiap tahun. Tetapi Nara tidak menyerah. Dengan kecerdasannya, ia mulai mencari cara untuk membujuk Pangeran Ular agar mengizinkannya pergi. Apa gunanya memaksa seseorang untuk tinggal di sini jika mereka tidak bahagia? Tanya Nara suatu hari. Pangeran Ular terdiam lama sebelum akhirnya menjawab. Aku melakukan ini karena ini adalah tradisi kerajaan kami. Tapi jika kau memiliki alasan yang cukup kuat, aku akan mempertimbangkannya. Nara akhirnya membuat sebuah kesepakatan dengan Pangeran Ular. Ia berjanji bahwa jika warga desa berhenti merusak hutan dan hidup dengan lebih menghormati alam, maka Pangeran Ular tidak akan lagi datang untuk mengambil gadis dari desa. Jika desamu bisa menjaga hutan, aku akan menghentikan tradisi ini, ujar Pangeran Ular. Nara menyetujui syarat itu. Setelah perjanjian dibuat, Pangeran Ular menggunakan kekuatannya untuk membuka jalan kembali ke desa. Pergilah, katanya. Tapi ingat, jika desamu melanggar janji ini, aku akan kembali. Ketika Nara muncul di desa, warga terkejut sekaligus gembira. Tangis haru menyambut kedatangannya, terutama Mbok Lastri yang tidak menyangka akan melihat putrinya lagi. Kok bisa kamu kembali? Apa yang terjadi di negeri gaib itu? Tanya warga dengan penasaran. Nara pun menceritakan segalanya tentang negeri yang megah, gadis-gadis yang terlena oleh kemewahan, dan kesepakatannya dengan Pangeran Ular. Ia juga memperingatkan warga untuk menjaga hutan dan tidak lagi merusaknya. Pangeran Ular telah berjanji tidak akan lagi mengambil gadis dari desa asalkan kita tidak melanggar perjanjian ini, kata Nara. Setelah kejadian itu, kehidupan warga desa berubah. Warga desa mulai hidup lebih bijaksana, menjaga hutan, dan menghormati alam. Tidak ada lagi gadis yang diambil, dan ketakutan terhadap Pangeran Ular perlahan menghilang. Nara menjadi simbol keberanian dan kebijaksanaan di desa. Ia membuktikan bahwa kecerdasan dan keberanian bisa mengubah nasib, bahkan menghadapi kekuatan gaib sekalipun.